Banyak banget yang nanya, kok Rufus bisa sih sekarang jadi fotografer artis-artis Indonesia di Korea gitu. Aku udah hobi foto-foto tuh udah sekitar 10 tahun dari waktu. Terus foto artis ada yang sombong nggak? Banyak banget yang nanya itu. Kok banyak banget artis-artis yang udah aku fotoin nih. Ada kodalisnya ya, Dania Rahmadani, Dian Sastro, Tatiana Safira, Chelsea Islan, terus Glenn Aliski, Chelsea Olivia, Tasya Kamila. Terus yang terakhir banget kalian pasti tahu ya, Raffi Ahmad, karena aku ikutan Runs the World. Annyeong teman-teman semua, balik lagi sama aku, Rufus Opa, di channelku Pengalaman Opa. Dan kali ini adalah episode pertama dari Opa Cerita Hashtag. Opa Cerita itu apa sih? Jadi lewat video-video ini aku mau share, aku mau cerita, aku mau berbagi experience aku, pengalaman aku, dan cerita aku gimana aku tinggal di Korea, gimana aku jadi fotografer, gimana aku bisa fotoin artis, pokoknya banyak cerita-cerita lainnya. Dan episode pertama ini aku bakal cerita ke kalian tentang gimana aku jadi fotografer artis Indonesia di Korea. Karena di DM aku atau enggak kalau ketemu orang, ketemu klien tuh banyak banget yang nanya, kok Rufus bisa sih sekarang jadi fotografer artis Indonesia di Korea gitu. Puji Tuhan banget buat aku juga, kesempatan yang besar gitu, banyak dapat rezeki, dapat kesempatan buat foto-fotoin mereka. Nah, pasti kalian penasaran gimana sih aku bisa memulai karir sebagai fotografer artis Indonesia di Korea. Jadi kalau ngomongin tentang fotografi, aku udah hobi foto-foto tuh udah sekitar 10 tahun. Dari waktu itu aku beli kamera pertama tuh dibeliin papa tuh kayaknya SMA atau kuliah awal aku dibeliin kamera gitu. Waktu itu inget kameraku tuh Nikon D80 ya. Waktu itu harganya sekitar 10 juta zaman itu. Jadi mahal banget sebenarnya, tapi papa aku beliin karena aku suka foto-foto. Dan mulai waktu kuliah awal-awal tuh aku suka banget photoshoot itu tematik photoshoot. Jadi aku punya temen deket namanya Kika, Clariska Valentina. Nah, si Kika ini tuh make up artist gitu. Jadi aku suka collab sama dia, minta tolong dia make upin temen aku atau siapa, terus foto-photoshoot di studio atau enggak di waktu aku di Bandung kan, di jalanan di Braga gitu, kita suka foto-foto. Dan aku mulai suka buka kayak sesi foto itu buat anak-anak SMA yang mau bikin buku tahunan tuh. Biasanya kalau di Bandung ada kayak harus photoshoot biar kayak fotonya bagus-bagus, nanti digabungin lalu sama sekolahnya tuh dibikin buku tahunan per tahunnya tuh, per angkatan tuh ada gitu. Nah, aku dulu suka terima job kayak gitu. Jadi aku fotoin kayak satu kelas SMA, temen-temen misalnya 30 orang, aku fotoin satu-satu di cafe atau nggak di taman. Nah gitu deh, pokoknya tuh kayak awal banget aku jadi fotografer. Dari situ udah nih, waktu berlalu, aku S1 beres, S1 aku di Bandung beres, terus aku sekolah ke Korea, S2 dapat beasiswa di sini, sekolah. Dan kebetulan jurusan aku tuh jurusan finance di sini, nggak nyambung sama sekali sama fotografi, jurusan finance. Nah, pas aku S2 itu nggak terlalu banyak kelasnya, jadi dalam 4 semester itu 2 tahun tuh cuman ada 24 SKS. Jadi satu minggunya aku cuman ada kelas 3, itu tuh 3 kali 3 jam, sekitar 9 jam seminggu. Jadi banyak banget waktu luang. Dan waktu luang itu aku biasanya part time sebagai tour guide. Kenapa aku jadi tour guide? Karena aku suka banget traveling. Jadi di Korea ini aku udah jelajahin hampir semua titik-titik turisme, tempat-tempat turis di Korea gitu. Makanya aku kayak hafal banget tentang Korea travelingnya. Dan dihubungkan sama satu owner dari tour agent, yaitu Kak Windu, dari ownernya Light and Bright. Kalian mungkin pada udah tahu juga. Nah, jadi dulu dikenalin dan aku part time jadi tour guide. Jadi waktu itu aku sering dalam satu minggu mungkin bisa beberapa hari bawa tour segala macam. Nah, itu aku belum jadi fotografer sampai suatu saat Light and Bright itu Kak Windu itu kita endorse, ceritanya mau endorse Laudya Chintya Bella. Nah, mau endorse Laudya Chintya Bella kan kalau jalan-jalan nggak ada foto yang bagus, cuma pakai handphone kan rasanya sayang gitu. Dan saya juga waktu itu mikir, apa aku investasi aja ya, mulai mau fotoin artis terus kayak siapa tahu bisa kameranya berguna buat aku traveling, buat foto-foto tamu juga. Jadi aku waktu itu investasi beli kamera. Aku ingat banget H-1 sebelum fotoin Laudya Chintya Bella. Waktu itu tuh kalau nggak salah bulan Mei 2016, jadi udah 4 tahun yang lalu ketika aku pertama kali beli kamera lagi di
Korea, dan itu pakai uang aku sendiri lah, aku nabung gitu. Jadi dari situlah awal mulanya aku fotoin artis. Jadi artis pertama itu Laudya Chintya Bella. Nah dari situ aku juga join sama satu company, Frame a Trip. Jadi di company ini aku suka dikasih kesempatan fotoin artis. Gitu ya, waktu itu artis pertama itu Kaluna Maya. Nah, jadi kalau di Chintya Bella, Kaluna. Nah dari situlah aku mulai berkembang. Jadi kayak aku belajar terus juga buat foto-foto, karena kan waktu itu jujur dia masih amatir. Belajar buat foto-foto juga, belajar ke teman aku, belajar lewat internet, lewat YouTube. Ya udah aku mulai serius juga, mulai juga buka foto buat klien-klien aku. Dan waktu itu klien pertama aku tuh ingat banget Uray, si artis ibu kota Uray ini. Dia temannya teman aku, dan dia kayak orang pertama yang bayar aku sebagai profesional gitu, meskipun waktu itu kayaknya harganya masih murah banget gitu ya. Dia collab lah sama aku, jadi aku dikasih uang sedikit dan aku fotoin dia. Sampai akhirnya dari situ aku mulai tuh berani buka harga, buka sesi foto shoot buat klien-klien aku atau teman-teman aku foto, aku kasih harga nih segini gitu. Dan waktu itu memang fotografi mulai berkembang juga di Korea. Jadi banyak banget orang-orang Indonesia di Korea yang biasanya jalan-jalan tuh pengen difotoin cantik, dan jadi momennya pas banget lah buat aku juga memulai karir sebagai fotografer. Dari situ, dari aku pertama fotoin Kak Bella sama Kaluna Maya, terus aku mulai terus berkembang, dapat kesempatan, dapat banyak koneksi juga untuk fotoin untuk foto-fotoin artis Indonesia lainnya. Jadi aku udah punya listnya nih di sini. Contohnya ya tadi kan Laudya Chintya Bella, ada Kaluna Maya, ada Nia Rahmadani. Waktu itu tuh musim gugur ya, ingat banget fotonya di Nami Island, bagus banget. Ada Kadian Sastro, waktu itu lagi dapetnya bunga sakura. Terus ada Tatiana Safira, kita tadi waktu itu jalan 2 kali Tatiana Safira, jalan-jalan ke mana tuh, Karo Sugil juga. Terus nemenin dia datang ke awards gitu, ke awards event. Terus ada Chelsea Islan juga, ada Kak Adi Nugroho sama Kak Donita. Terus ada Rosa. Sama Rosa sering banget, Bubu sering banget datang ke sini, jadi kita sering banget hang out. Terus ada Christian dan Siti Badriah. Waktu itu Christian dan Siti Badriah, Siti Badriahnya dilamar di Korea loh, di propose gitu ceritanya, terus sampai nangis. Pokoknya tuh kejadiannya seru banget. Ada juga Ko Glenn Alinsky sama Chelsea Olivia. Waktu itu aku ketemunya di Jepang, jadi kita ke Disneyland bareng. Terus ada juga Tasya Kamila, sama ketemunya waktu di Jepang. Terus yang terakhir, kalian pasti semua tahu, Runs the World kan. Aku ketemu sama Kak Raffi Ahmad sama Arafi di Korea, Jepang, dan aku ikut ke Eropa 1 bulan, luar biasa banget. Dan juga ketemu sama Mbak Im Wong waktu itu di Jepang. Ternyata Mbak Im Wong nyusulin Raffi soalnya di Jepang, jadi aku ketemu juga. Terus aku ketemu Kak Irwansyah sama Kak Kia di Eropa ketika mereka juga nyusulin Arafi. Jadi udah lumayan banyak artis-artis yang pernah aku foto, yaitu puji Tuhan banget rezeki aku gitu ya, kesempatan yang besar buat aku. Dan puji Tuhan sama semuanya pun masih tetap berhubungan baik ya, tetap komunikasi. Jadi kalau ada kesempatan bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa fotoin lagi. Luar biasa ya, maksudnya kayak perjalanan yang gak mudah, karena waktu dulu juga, waktu awal aku jadi tour guide, jadi fotografer, wah setiap hari bisa kerja gitu. Jadi kayak dari pagi sampai malam ya aku kerja keras juga. Terus belajar banyak juga, sharing pengalaman sama orang lain juga. Ya gitulah pokoknya, kalau kita do the best dalam apa yang kita suka, pasti hasilnya itu bagus. Meskipun sebenarnya kalau mau ngomong kenapa kamu jadi fotografer, sebenarnya aku nggak punya planning sama sekali buat jadi fotografer. Aku S1 aku teknik industri di ITB, S2 aku finance di sini. Jadi engineering teknik terus finance, masa jadi fotografer kan nggak nyambung sama sekali kan. Tapi ya itulah perjalanan hidup, kadang kita tahu-tahu bisa diarahkan ke satu jalan yang kita sama sekali nggak pernah kepikiran sama sekali. Dan ketika aku jadi fotografer, ternyata aku suka banget jadi fotografer. Kenapa? Karena mungkin aku orangnya nggak bisa diem di rumah, nggak bisa kayak diem di kantor doang, tapi aku suka banget kayak jalan-jalan, explore. Nah, jadi fotografer ini, tour guide ini tuh sangat pas banget sama karakter aku yang nggak bisa diem. Jadi aku bisa jalan-jalan juga, terus ketemu orang baru hampir setiap hari.
Terus aku orangnya kan agak talk aktif kayak bawel gitu, jadi setiap hari ketemu orang yang baru ya ceritanya banyak juga, jadi setiap hari ngobrol, setiap hari ketemu orang baru, itu seru banget buat aku. Dan dari fotografi sendiri kan itu sebuah seni juga ya, aku seneng banget kayak aku bisa terus explore, terus improve kemampuan aku gitu dalam fotografi. Jadi kan meskipun mungkin kalau jadi fotografer tuh aku ke tempat yang sama setiap hari, bisa jadi kayak gitu. Jadi misalnya di Korea tuh paling terkenal tuh Gyeongbokgung, itu tuh istana raja di sini, dan orang-orang Indonesia tuh pada suka pakai baju Korea, baju tradisional Korea hanbok, dan foto di situ. Jadi aku bisa ke istana ini hampir setiap hari. Tapi ya itulah namanya seni, namanya fotografi itu sebenarnya sangat luas, sangat apa ya? Sangat luas. Jadi meskipun kamu ke tempat yang sama tuh kamu bisa explore, nggak harus di spot yang sama, tapi kamu bisa explore spot yang lain, terus dengan pose yang lain, angle yang lain tuh berbeda. Jadi setiap orang yang difoto di Gyeongbokgung, meskipun tempatnya sama tuh Gyeongbokgung, tapi pasti hasilnya tuh beda. Ada angle yang berbeda, pokoknya ada sudut yang berbeda gitu. Jadi senengnya di situ sih. Apalagi kalau di sini lagi musim-musim tertentu kayak misalnya sakura. Kan itu tuh banyak banget kayak ya bunga sakura yang pink, itu bagus banget. Terus ada juga musim gugur tuh daun-daunannya berubah jadi warna-warni, itu tuh bagus banget. Dan aku bisa ke tempat seperti Nami Island, tempat favorit ketika musim gugur tuh setiap hari juga, dan seneng banget karena ya itulah kita jadinya ikut jalan-jalan juga sambil kerja dan dapat duit tentunya. Jadi ya kalau kita bisa kerja sesuai apa yang kita suka, apa yang menjadi hobi kita tuh itu sangat menyenangkan. Dan gak semua orang lo dapat kesempatan yang sama kayak aku untuk jadi fotografer, jadi bekerja sesuai apa yang kita inginkan. Karena mungkin ada orang yang ternyata sukanya hobinya ini 1A, tapi ternyata dia harus kerja kantoran gitu kan. Ya kalau menurut aku kamu jalanin dulu aja dengan semangat, dengan kerja keras. Tapi kalau memang nanti ada jalannya, ada jalannya. Kalau kamu jodoh bisa jadi kerjanya sesuai hobi kamu, ya pasti terjadi gitu. Jangan muluk-muluk juga harus terus tapi nggak semua orang maksudnya harus bekerja sesuai hobinya juga, karena ya itu masing-masing ada kesempatan yang berbeda. Jadi kalian nggak boleh maksain juga gitu. Lalu banyak juga yang bertanya mungkin kesan apa kalau fotoin artis-artis Indonesia di Korea. Ada yang sombong nggak? Pasti banyak nanyanya kayak gitu. Gimana sih kalau fotoin artis sama fotoin orang biasa, beda nggak? Sebenarnya kalau aku, pada dasarnya aku tuh bekerja sebagai fotografer, aku selalu do the best setiap kali aku harus fotoin. Jadi aku nggak pernah mandang orang, misalnya orang ini, sorry ya, punya uang lebih banyak atau kayaknya lebih dari level yang lebih atas gitu, atau orang ini lebih levelnya menengah. Aku nggak pernah bedain orang. Jadi aku setiap kali ketemu orang pasti kerjanya sama gitu, seprofesional mungkin, sebaik mungkin. Kalian bisa cek, kalian mungkin yang pernah difoto sama aku, kalian bisa rasain juga kalau aku kerjanya pasti all out kayak the best. Dan begitu pun sama artis. Jadi kalau sama artis aku ya foto seprofesional mungkin, sebaik mungkin. Tapi memang udah jadinya lebih deg-degan sendiri karena aku lebih tuh, aduh besok mau foto Luna Maya nih, aduh takut nih, aku pengalamannya belum banyak, aku belum terlalu jago misalnya gitu. Tapi itu aku berusaha sebaik mungkin gitu sebagai fotografer. Jadi ya udah, ketika ketemu artis jadinya ya udah, pertama bangun komunikasi dulu, ngobrol dulu sedikit biar suasananya lebih enak. Terus tanya kebutuhan mereka apa, pengennya lebih kayak gimana style fotonya segala macam. Jadi kalau dikomunikasi tuh jadi lebih enak gitu sih sama artis. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya sama fotoin orang biasa, cuma memang karena artis akunya yang lebih deg-degan. Tapi ketika udah ngobrol, ketika lu udah nyaman, udah enak kok fotonya. Seperti itu si fotoin artis. Terus foto artis ada yang sombong nggak? Banyak banget yang nanya itu. Kalau menurut aku enggak kok, pada dasarnya semuanya tuh baik-baik banget. Yang pernah aku fotoin, pernah datang ke Korea, semuanya baik-baik banget, nggak ada yang rese, nggak ada yang sombong gitu. Jadi kayak semuanya sangat friendly, sangat sangat bisa komunikasi dengan aku dengan baik gitu. Dan mungkin ya ini kalau tipsnya fotoin artis, kalau menurut aku ya, kalau kerja ya kerja profesional, jangan alay. Karena banyak mungkin orang yang saking kayak, wah ini artis, jadi ketika kerja sedikit-sedikit instastory, hai aku sama artis ini gitu, atau nggak sedikit-sedikit minta selfie, hai gitu. Nah itu tuh kalau menurut aku kurang profesional ya, karena kan kamu ketemu artis ini sebagai
kerja gitu ya, harus kerja, tapi bukan sebagai fans gitu. Jadi jangan terlalu banyak mintanya dulu, tapi kamu kerja dulu yang baik. Nanti ada saatnya ketika mungkin udah beres, kamu bisa foto-foto sama artisnya gitu. Jadi ya itulah kalau menurut aku tips and trick kalau fotoin sama artis. Dan bangun aja komunikasi. Jadi kalian tuh kerja dengan artis itu nggak sebagai ya kerjaan doang, tapi kalau kalian bisa bangun komunikasi, bisa jadi teman gitu. Sampai sekarang juga kan aku masih masih terus kontak sama artis-artis yang ada gitu ya, sama Rosa, sama Kaluna Maya, hampir semuanya sih aku masih membangun hubungan yang baik gitu. Jadi enak, jadi setiap kali mereka kesini juga mereka pasti ingat ada Rufus di Korea, jadi mereka kontak aku, kita ketemu lagi, hangout lagi, foto-foto lagi gitu. Jadi inilah cerita aku gimana aku bisa jadi artis, jadi fotografer artis-artis di Korea yang tentunya itu suatu anugerah buat aku ya, suatu kesempatan yang luar biasa gitu. Dan kalau kamu mau pun kamu pasti bisa kok gitu. Nah, ini salah satu cerita aku tentang kehidupan aku di Korea, dan masih banyak cerita-cerita lainnya. Jadi kalian kalau misalnya mau denger cerita yang spesifik tentang suatu hal tentang aku di Korea, kalian boleh komen di bawah ya. Misalnya kalian pengen tahu tentang gimana aku dapat beasiswa di Korea, gimana aku S2 di Korea, gimana aku jalan-jalan di Korea, gimana aku apapun lah, pokoknya apapun cerita yang kalian pengen dengerin, kalian boleh komen di bawah. Dan mungkin nanti kedepannya aku bakal lebih banyak lagi cerita, terus kayak misalnya bagi-bagi share tips and trick juga, gimana jadi fotografer, gimana pakai kamera, gimana ini itu gitu. Jadi banyak banget ya hal-hal yang bisa aku share, bisa aku cerita. Oke? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel aku, Pengalaman Opa. Terus kalau bisa share juga ke teman-teman, jadi kayak biar teman-teman kamu juga bisa dengar ceritanya, bisa nonton juga, dan subscribe aku. Oke? Annyeong. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.